Shalom saudara-saudari yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, semoga kita semuanya merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan sudah menjaga kami malam hingga pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bangun dan menerima nafas baru yang berasal dari Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini sebelum kami menjalankan aktivitas kami seperti biasanya Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami, berikan hikmat-Mu bagi kami Tuhan, supaya kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 6 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku." Demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang sudah membaca, merenungkan, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika di dalam bagian sebelumnya Yesus menegur dengan keras ketidakpekaan orang-orang Yahudi tentang penggenapan janji di dalam Dia, maka pada bagian ini Yesus memuji kepekaan seorang perempuan di dalam mempersiapkan pemakamannya. Seorang perempuan yang dengan segenap hatinya memberikan urapan minyak wangi kepada Yesus sebagai tanda bahwa Yesus akan segera dimakamkan. Mengapa dia bisa mengetahui saatnya? Karena Tuhan memberikan kepekaan pada dia dan telinga yang cepat untuk mendengar. Jika para pemimpin agama Yahudi tetap mengeraskan hati, meskipun Tuhan telah memberikan firman-Nya berkali-kali tentang hal ini, tapi mata mereka tetap buta dan telinga mereka tetap tuli. Itulah sebabnya nubuat Yesaya telah tergenapi di dalam kedegilan mereka yang terus-menerus melawan. Kalau kita melihat di dalam Yesaya 6 ayat 10 sampai yang ke-11, mereka melihat tetapi tidak mendengar, mereka mendengar tetapi tidak menanggapi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagaimana dengan para murid juga tidak mengerti seperti Maria. Perempuan ini mengerti. Mereka melihat bahwa membayar uang sangat mahal untuk minyak wangi, lalu membuang minyak wangi itu merupakan pemborosan. Benarkah ini merupakan pemborosan? Tentunya tidak. Karena telah tiba waktunya bagi Yesus akan mati di kayu salib, dan tidak ada seorang pun yang mengerti dan memberikan persiapan simbolik seperti perempuan ini. Maria tidak dianggap penting, tetapi semua orang yang dianggap penting gagal melakukan apa yang dia lakukan, yaitu mempersiapkan kematian Kristus. Bahkan para murid yang berulang kali mendengarkan ajaran Yesus tetapi tidak memahami apa sebenarnya akan dilakukan oleh Yesus. Mereka melakukan persiapan untuk penobatan sang raja kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 1 sampai yang ke-6. Tetapi tidak melakukan persiapan untuk kematian sang anak domba. Tetapi tanpa disadari oleh para murid, ternyata ada seorang perempuan yang terus menyimak apa yang Yesus nyatakan kepada mereka. Dia tidak termasuk orang penting. Perempuan mempunyai peran yang sangat kecil di dalam zaman Tuhan Yesus. Bahkan di seluruh zaman Alkitab, perempuan hampir tidak bisa memiliki peran apapun di dalam masyarakat. Alkitab mencatat tentang Miriam, Deborah, Naomi, dan Ruth. Di dalam perjanjian baru pun Alkitab mencatat nama-nama yang tidak penting, tetapi menjadi terus dikenang oleh gereja Tuhan sehingga hari ini. Hana, Maria, Elizabeth, Maria, dan Marta semua memiliki peran yang sangat penting. Tuhan memilih untuk menyatakan pekerjaannya melalui orang-orang pilihannya, dan pilihannya tidak bergantung betapa pintar, kaya, atau terkenal seseorang. Dia juga tidak memilih hanya lelaki. Di saat pria lelaki menjadi tuli dan tidak tahu apa yang harus terjadi, seorang perempuan menegur ketidakpekaan mereka dengan pengurapan yang dilakukan sebagai persiapan penguburan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Maria, sang perempuan yang mengurapi Yesus ini adalah hal yang sangat penting.
Dialah satu-satunya dari begitu banyak orang yang menyadari bahwa Yesus akan segera mengorbankan nyawanya. Dialah satu-satunya mengasihi Yesus melampaui yang lain, karena dia tahu Yesus akan segera mati bagi dia, bahkan mati bagi seluruh kaum pilihan Allah. Karena dia mengetahui betapa besar kasih Yesus bagi dia dan semua orang percaya yang dipilih oleh Bapa di surga, maka dia pun persiapkan hal yang paling baik yang dapat dia lakukan. Dia membeli minyak narwastu yang sangat mahal. Maria tidak mungkin membeli minyak ini jika dia tidak menabung terlebih dahulu, sebab minyak ini sekitar 300 dinar harganya. Kalau kita melihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 3 sampai ayat ke-5, ini berarti Maria telah mengetahui makna firman Kristus yang menyatakan bahwa dirinya akan dibunuh di Yerusalem. Dia telah tahu jauh sebelum peristiwa pengurapan ini betapa peka Maria memahami firman Tuhan, betapa jauh bedanya kita yang terus degil dan keras hati di dalam mendengar firman Tuhan. Biarlah kita mempelajari kepekaan seperti ini. Bagaimana caranya? Pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah kerinduan untuk mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Kerinduan yang dimaksud bukan sekedar ingin sekali-sekali melayani, tetapi kerinduan untuk seumur hidup dikuasai oleh tujuan hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Entah bekerja, entah studi, atau entah kita berada di keluarga, di tengah-tengah masyarakat, ataupun di dalam gereja. Kita didorong oleh keinginan mau menyenangkan hati Tuhan. Dari sinilah Tuhan membukakan kepada kita kehendak-Nya. Tuhan akan memberikan hati yang peka terhadap firman-Nya. Tuhan akan menyatakan dirinya dan memberikan pengertian kepada mereka yang mau menjalankan kehendak-Nya. Kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-17, siapa yang takut akan Dia, siapa yang rindu menyenangkan hatinya, siapa yang rindu menjalankan kehendak-Nya, Tuhan akan mendidik orang-orang seperti ini dan membentuk mereka dengan pengertian dan kepekaan akan kehendak Allah. Orang-orang ini mungkin tidak melihat menonjol pada awalnya, tapi ada yang tahu bahwa dia akan melakukan hal yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi ketika waktu Tuhan tiba, dialah yang paling cepat dan paling tepat merespon. Tapi siapa yang hidupnya terus-menerus mengejar ambisi-ambisi dia, berpusat pada diri dan tidak mempedulikan kehendak Allah, bagaimana mungkin Allah mau membukakan kebenarannya dan kehendaknya kepada orang seperti itu? Biarlah kita belajar untuk menjadi seperti perempuan ini yang dengan tekun mendengar firman dan dengan rindu mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, pada hari ini kami boleh belajar tentang kepekaan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari pada hari ini boleh kami aplikasikan dalam kehidupan hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan menjaga, mengurapi, menutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa daripada Tuhan. Biarlah pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin.